Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi, yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu. Karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa sorga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk sorga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk sorga. Yang ketiga, menjadi imam besar, agung, dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di sorga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita. Karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali. Yaitu turun dari langit seperti ia naik dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-muridnya. Hari-hari ini kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini. Yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum ia terangkat. Bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya Yesus harus naik ke sorga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat 12 yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya dia harus naik ke sorga. Sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis, dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus?
Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Dan sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasanya? Karena untuk itu semua Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi dan melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Kristus. Shalom. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya. Shalom. Gimana kabarnya saudara? Luar biasa. Haleluya. Kita akan mempersiapkan hati kita akan sama-sama persatukan hati kita di dalam doa. Syakala barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala. Kushekela barata kala barata kala barata kala basyakala basyik. Shikila la 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 barata kala barata kala bara la 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 barata kala bu. Shekela la 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 barata kala bashikila bu. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau undang setiap kami Tuhan untuk hadir di tempat ini, dan teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, melakukan ibadah online ya Bapa. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu, lawatan-Mu akan melingkupi setiap kami. Perbaharui Tuhan setiap hati kami ya Bapa, untuk berjumpa pribadi dengan Engkau ya Bapa. Sepanjang minggu ini Tuhan, aktivitas kami yang padat ini ya Bapa, bahkan di masa liburan ini ya Bapa, terima kasih Engkau masih memberikan kekuatan, kesehatan bagi setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur punya Bapak yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkaulah yang kami harapkan ya Bapa. Engkaulah ya Bapa yang sanggup menolong setiap kami
apapun Tuhan yang sedang kami alami ya Bapa. Perbaharui Tuhan setiap kami, bawa kami lebih lagi ke dimensi yang baru Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menikmati Tuhan penyembahan. Ajari kami ya Roh Kudus untuk menikmati kasih-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk membuka hati kami untuk menyembah Engkau Allah yang hidup di tengah-tengah kami. Terima kasih Bilang Kau beracara dari awal pertengahan sampai akhir di dalam ibadah kami. Karena kami butuh Engkau. Kami teramat merindukan Engkau di dalam hidup kami ya Bapa. Berdaudlah ya Bapa di tengah-tengah kami. Pada saat kami memuliakan Engkau, biar pintu surga itu terbuka bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah setiap kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan terbaik. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Yes. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku
kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus, bahwa kami lebih lagi Tuhan untuk memuji, melompat Tuhan, untuk memuliakan Engkau Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan Tuhan hadirat-Mu, lawatan Kamu lebih lagi Tuhan melingkupi Tuhan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Saya mengajak kita semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ayo kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk
kita akan mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asos Sastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita persatukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Ini waktunya kami akan menabur ya Bapa. Biarlah setiap tangan-tangan yang menabur Tuhan, Kau kembalikan Tuhan 100 kali lipat. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan sukacita yang baru bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan, amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau
Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisi. Di dalam hadirat Tuhan, saya mengajak kita semuanya untuk bangkit berdiri. Tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari kita sembah Dia. Hirata karada basya karala basyikirada bayarala basya karada basya. Kuriala basya karada bayarala 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 bayarala. Huriata karada basyikirada basya karala basyikirada basya. Kunianata karala basyikirada basyande. Haleluya. Hirata karada basikina basyema. Kuniala masa karada masyando. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus, ditinggikanlah namamu Yesus, dimuliakanlah namamu. Kami mau menyembahmu, kami mau memujimu, ya Tuhanku, ya Rajaku. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan. Kami boleh ada di rumah-Mu dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, kedatangan kami ke tempat ini adalah untuk supaya kami menerima berkat dari-Mu. Karena Engkau adalah Tuhan yang sumber berkat. Engkau adalah Jehovah Jireh. Tuhan melihat, Tuhan menyediakan. Kami percaya Tuhan, kami percaya ada sesuatu yang baru yang ingin Kau berikan kepada kami, agar kami terus menerus setiap waktu diperbaharui untuk semakin segambar dengan Engkau. Bapa, urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti, memahami isi hati, dan kami menjadi pelaku firman untuk menyenangkan hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Abah, izinkan hamba memiliki otoritas kuasa perkataan ilahi, sehingga pada saat firman disampaikan, isi hati Tuhan disampaikan, kami percaya anak-anak-Mu akan menerima berkat-berkat sorgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berbicaralah. Kami siap duduk diam dalam hadirat untuk mendengarkan isi hati. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Saya tadi sebenarnya di dalam sana sudah sukacita sekali. Saya lagi ketawa-ketawa itu. Karena khotbah yang diberikan Tuhan ini sebenarnya belum ada judulnya. Tapi karena kebaikan Tuhan, tadi Tuhan kasih tahu satu ayat yang terlewat, dan jujur selama saya ikut Tuhan, gitu ya, jarang sekali pengkhotbah mengikut sertakan ayat ini. Jadi judulnya ada di ayat selanjutnya yang jarang dibawakan. Dan Roh Kudus bukakan tadi. Saya berjanji di minggu lalu, saya akan teruskan khotbah dari minggu lalu, supaya lengkap sempurna. Jadi sebenarnya dari minggu lalu sama 2 minggu yang lalu, ya, yang pertama tentang mulai dari Maria Marta ya. Maria Marta kemudian jadilah bijaksana, itu kan baik, terbaik atau keduanya Maria Marta. Kemudian jadilah bijaksana tentang
bagaimana kita membangun rumah, karena rumah itu perlu. Dan sekarang rupanya istilahnya makanan penutupnya gitu. Dan ini justru yang poin di sini yang luar biasa. Jadi hari ini kita akan belajar sesuatu yang menurut saya ini adalah firman yang hidup buat kita semua. Yang mengerti katakan amin. Oke. Saya mulai dari intronya begini. Intronya adalah kalau kita waktu kita sekolah dulu, setiap ada soal matematika, khususnya soal cerita, ya. Bukan pilihan ganda ya, bukan pilihan benar atau salah, tapi soal cerita di matematika. Itu yang paling penting adalah jalannya. Ya, kita harus tahu jalannya. Sehingga akhirnya kita dapat jawabannya. Ya. Jadi, tidak boleh langsung dapat jawabannya. Guru biasanya menilai dari jawabannya. Dari jalannya. Bagaimana kita menemukan jawabannya. Kalau kita tanpa jalannya, tahu-tahu ada jawabannya, itu namanya nyontek. Ya. Biasanya kan gitu ya kalau soal cerita matematika. Kita harus tahu jalannya gitu ya. Wah ini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. Diketahui begini, hasilnya begini gitu. Begitupun kalau kita pergi ke satu tempat, kita juga harus tahu jalannya. Ya, karena kalau nggak tahu jalannya, kita nggak akan pernah sampai ke tempat itu. Malah kita mungkin nyasar. Lebih-lebih lagi kalau pulang ke rumah, kita harus tahu jalannya. Ibu-ibu kalau nggak tahu jalan pulang ke rumah, bisa tinggal di mall. Karena shopping terus. Bapak-bapak kalau nggak tahu jalan ke rumah, itu bisa tidur di lapo semalam-malaman. Anak-anak kalau nggak tahu jalan ke rumah, itu bisa ngekos di warnet. Harus tahu jalannya. Makanya tema khotbah hari ini adalah apa? Tema khotbah hari ini adalah harus tahu jalannya. Gitu. Ya. Kok temanya begitu, Pak? Iya, nanti kita belajar sesuai dengan seiring dengan kenaikan Tuhan Yesus kemarin ya. Kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Jadi memang tema khotbah ini memang sudah disiapkan rupanya. Saya juga nggak ngerti, saya nggak tahu. Malah ilustratornya sudah dibicarakan sama Roh Kudus. Waktu saya saat teduh tadi pagi, sekitar jam 3 pagi saya saat teduh. Ilustratornya nanti ada satu ilustrator. Ada 2 orang ilustrator. Dan itu sudah disebut sama Tuhan. Gitu, sudah dikasih tahu. Dan saya pikir tadinya nggak datang. Saya terkejut juga datang. Saya bilang sama Roh Kudus tadi, itu beneran nggak ilustratornya orang-orang ini? Ternyata benar, datang. Ya, itu luar biasa ya. Nah, kita akan mulai masuk dalam firman. Yohanes 14 ayat 1. Jadi ingat ya, tema khotbahnya harus tahu jalannya. Kalau nggak tahu jalannya bahaya. Harus tahu jalannya. Yohanes 14 ayat 1. Yohanes 14 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini perkataan Tuhan Yesus. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, don't let your heart be in trouble. Ya. Jangan susah hati. Gitu. Ya. Jangan biarkan hatimu susah. Jangan susah hati. Tapi percaya saja kepada Allah, percaya juga kepadaku. Kekristenan bukan agama, kekristenan adalah hubungan. Awal dari kekristenan adalah percaya. Nggak ada yang lain. Ya. Kalau kita mulai sebuah hubungan, pasti awal percaya. Kita mulai pacaran, itu awalnya percaya. Kita mulai berkeluarga, itu awalnya adalah percaya. Dasarnya adalah percaya. Kita mulai berbisnis, berpartner bisnis, dasarnya adalah percaya. Kita mulai menjadi Kristen, dasarnya adalah percaya. Makanya dibilang, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Yesus yang ngomong, kunya di situ huruf besar. Lanjut di ayat berikutnya. Jadi jangan susah hati, bilang kiri kanan jangan susah hati. Ayat berikutnya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya apa? Yesus
itu adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Dia tidak pernah berdusta. Makanya dia katakan, jika tidak demikian, aku mengatakan kepadamu. Jadi yang dia katakan adalah kebenaran. Tentang apa kebenaran itu? Kebenaran tentang di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Yang mau katakan yes. Wah, luar biasa. Ya, berarti itu kebenaran. Itu nyata, itu pasti, itu ya dan amin. Dan dia katakan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku harus pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Bagi siapa? Bagi kita. Caranya gimana? Dia harus mati. Karena dia harus pergi. Untuk pergi berarti dia harus tinggalkan dunia. Dia harus mati. Dia mati bagi kita. Untuk apa? Supaya kita punya tempat. Kalau Yesus gak mati, kita gak punya tempat Bapak Ibu. Jadi Yesus mati buat kita. Yesus pergi ke situ, mati di kayu salib buat kita. Supaya kita punya rumah di sorga. Wow. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Itu luar biasa karya Yesus. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Gitu. Dia harus pergi ke sana. Caranya memang gak enak. Tapi itulah yang dia lakukan untuk supaya kita punya tempat tinggal. Kita punya IMB-nya. Izin mendirikan bangunan. Bahkan bukan itu. Kita punya sertifikat hak milik. Bukan HGB. Bukan WTO. Ya, WTO cuma ada di Batam. Tempat lain gak ada. Tapi kita punya SHM. Selama-lamanya sertifikat hak milik. Gak perlu renewal per 30 tahun. Gak perlu renewal lagi per 25 tahun. Tapi hak milik selama-lamanya. Tuhan sediakan tempat buat kita. Lanjut di ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ, Yesus sekarang ada di situ nggak? Ada ya? Dan apabila aku telah pergi di situ dan telah menyediakan tempat bagimu, jadi sekarang Tuhan sedang menyediakan tempat bagi kita ya. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus akan datang kembali dan menjemput kita semua. Katakan amin. Ya. Jadi ini luar biasa nih. Dia janji nih. Ini janji seorang pribadi yang luar biasa, yaitu pribadi yang namanya Tuhan Yesus. Yang berjanji dan janjinya pasti tergenapi. Ini bukan janji manusia. Yang janji lupa maju mundur kayak ubur-ubur. Gitu ya. Tapi ini janji seorang Tuhan Yesus, pribadi Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan dia juga adalah Allah. Dia berjanji dia akan datang kembali dan menjemput kita semua. Supaya apa? Kita sebagai mempelai Kristus selama-lamanya ada bersama-sama dia. Tetapi biasanya pengkhotbah berhenti sampai di sini aja. Tadi Roh Kudus berbicara, kamu jangan stop di sini, kamu teruskan satu ayat lagi. Ayo kita lihat ayat 4. Ayat selanjutnya. Dikatakan, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Makanya tema khotbahnya, hari ini harus tahu jalannya. Karena Tuhan bilang, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kamu tahu jalannya. Makanya tema khotbah ini kita harus tahu jalannya. Ya. Nah, gimana caranya? Nah, kan gitu ya pertanyaannya gitu, Tuhan. Kalau begitu gimana caranya? Nah, Roh Kudus hari ini, pagi ini akan mengajarkan kita semua bagaimana kita tahu jalannya untuk bertemu dengan Yesus. Amin. Mantap kan khotbahnya kan? Mantap, firman Tuhan mantap-mantap. Makanya yang rajin ke gereja, puji Tuhan. Yang ngeliat ibadah online, puji Tuhan. Yang ngeliat ibadah online sambil masak, saya nggak tahu deh, tapi tetap saya bersyukur. Gitu ya. Nggak tahu konsentrasinya ke firman Tuhan atau ke masakannya rasanya asin apa enak gitu ya. Oke, lanjut. Kita lanjut. Kita akan belajar apa yang harus kita lakukan untuk kita tahu jalannya. Kita buka firman-Nya. Ini Roh Kudus ajarkan ke kita. Kalau minggu kemarin kita belajar jangan fokus kepada mamon, berjaga-jaga, taat dan setia. Saya tambahkan satu untuk merangkum semuanya. Kita buka Efesus 5 ayat 20. Efesus 5 ayat 20. Efesus 5 ayat 20.
Demikianlah firman Tuhan. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Pak, ini kan firmannya umum. Ini bukan spesial dong. Martabak bangka itu umum, Bapak Ibu. Tapi martabak bangka yang punya rasa spesial, dia bukan umum, tapi spesial. Walaupun dia cuma jualan di gerobak, yang datang semua BMW, Land Cruiser, Lexus. Karena martabak bangka yang umum, tapi punya rasa spesial. Begitupun firman Tuhan. Mungkin kedengarannya umum, saya sudah sering dengar tentang ucap syukur. Tapi ada yang spesial hari ini. Yang mau firman Tuhan, yang umum dan spesial, katakan amin. Ya, kelihatannya umum tapi spesial. Nanti kita akan bukakan. Saya juga bertanya seperti itu. Tuhan, ini kan sudah sering ya. Nanti dulu. Ya. Kenapa sih saya bilang ini umum tapi spesial? Saya jelaskan dulu. Allah adalah sang pencipta. Dia menciptakan kita semua. Bahkan manusia tidak bisa memprediksi. Ketika mau punya anak, dia prediksi, oh nanti anak saya lahirnya matanya coklat. Yang kanan coklat, yang kiri biru. Oh, itu kucing Persia. Bukan. Ya, jadi matanya coklat, rambutnya lurus. Terus agak bule-bule dikit mukanya. Hidungnya mancung. Nggak bisa prediksi kayak gitu. Semua Tuhan yang ciptakan, Tuhan yang atur. Oh, nanti saya lahir, ceritanya gitu ya. Pasti di tempat orang kaya nih. Itu juga nggak bisa. Ketika kita lahir, ketemu sama papa mama kita, itu adalah yang terbaik yang dari Tuhan. Apapun kondisinya, itu yang terbaik. Gitu. Jadi semua itu diatur sama Tuhan. Arti katanya Tuhan lebih mengenal kita dan telah mempersiapkan hidup kita. Tuhan lebih mengenal karakter kita dibandingkan kita mengenal karakter kita. Tuhan lebih mengenal talenta kita dibanding kita mengenal talenta kita. Terkadang kita nggak tahu, oh ternyata saya punya karunia ini ya. Oh saya ternyata punya bakat ini ya. Tapi seiring waktu terkadang terjadi sehingga kita baru tahu, oh saya punya bakat ini loh, saya kok bisa ya. Dan semua ini telah diketahui Tuhan. Karena Tuhan itu maha tahu. Dia mengenal setiap manusia, setiap ciptaannya. Dan secara umum, manusia ini punya karakter unik, tanda kutip. Manusia ini mudah lupa. Tapi juga mudah ingat. Maksudnya Pak, mudah lupa kebaikan seseorang, tapi mudah ingat kejahatan seseorang. Benar atau benar? Benar ya? Benar nggak? Orang baik terus. Udah terus bertahun-tahun baik, begitu ada kejahatan satu, benci selama-lamanya. Padahal baiknya bertahun-tahun tuh. Kesalahannya cuma sekali. Ibaratnya kalau peribahasa orang-orang planet bumi, gitu di dunia ini gitu ya, bahasanya kan keren planet bumi. Susu sebelanga rusak gara-gara tinta titik. Itu karakter manusia. Kalau yang gak baik, itu cepat ingat. Tapi kalau yang baik-baik, cepat lupa. Makanya ada firman ini. Firmannya apa? Ngucap syukur. Baik gak baik, tetap ngucap syukur. Dibilang senantiasa. Dalam bahasa Inggrisnya kalau boleh saya terjemahkan, setiap waktu, all times. Atas segala sesuatu, all things. All times, all things. Always say thank you to God. Selalu mengatakan terima kasih Tuhan. Pak, masa kita lagi terpuruk kita bilang terima kasih? Ya ini firman Tuhan. Kita lagi dilatih sama Tuhan untuk berbeda dengan manusia secara umum. Karena kita adalah spesial di mata Tuhan. Umum yang spesial. Mungkin kita manusia seperti kebanyakan, tapi kita punya spesial, karakter spesial, yaitu karakter Kristus. Di mana Yesus mengajarkan ucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. All time, all things. Dalam nama apa? Dalam nama Tuhan Yesus. Kepada siapa? Kepada Bapa.
Pak, jadi kalau misalnya masakan saya gosong, puji Tuhan, saya banyak belajar Tuhan, besok saya nggak gosong lagi. Pak, kalau misalnya saya terjatuh, puji Tuhan, saya tahu rasa sakitnya jatuh, saya nggak akan terjatuh lagi. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Dan pertanyaannya sekarang, apakah benar manusia itu punya karakter seperti itu? Seperti yang firman Tuhan katakan, bahwa mudah lupa kebaikan, mudah ingat kejahatan, dan lupa mengucap syukur. Apakah betul? Kita buktikan. Saya butuh ilustrator. Dan yang Roh Kudus pilih adalah Asen dan Bu Nehemia. Tolong maju ke depan. Ini akan jadi berkat buat banyak orang. Ya, Asen di sebelah kanan saya, Bu Nehemia sebelah kiri saya. Ayo beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Ini terpilih mantap nih. Saya mau kasih hadiah dari Tuhan. Ya, ini Coca-Cola, silakan diminum. Ya, silakan diminum. Mantap kan? Tapi jangan dihabisin ya, Minum aja di sini sambil kita ini. Ya, ini ceritanya, silakan diminum ya, dibuka minum. Nah, nggak puasa kan? Oh ya, puji Tuhan. Kan segala sesuatu harus mengucap syukur. Ya, silakan diminum. Ingat dicicip, ya, diminum, dicicip. Ya, oke. Rasanya gimana? Manis kan? Manis ya? Setuju ya? Sepakat kita manis ya? Kan keterangan 2 saksi baru sah. Alkitabiah ya? Ini saya kasih ilustrasi yang Alkitabiah. Keterangan 2 saksi baru sah. Makanya saya beli Coca-Colanya 2. Kalau 3 nanti uangnya habis. Jadi 2 aja. Nah, oke. Jadi manis ya? Kita sepakat ya manis ya? Sama ya? Ya, kita sebelumnya tidak pernah berjanji, tidak pernah ketemu. Jadi ini semua kayak ilustrasi sulap gitu ya. Jadi benar-benar bahwa ini rasanya manis. Oke, manis ya? Direkam dulu di otak. Oh, ini Coca-Cola manis. Oke ya? Saya kasih hadiah lagi. Tuhan kasih hadiah lagi. Beng-beng Bapak Ibu. Silakan dimakan pelan-pelan. Jadi mungkin Coca-Colanya bisa taruh di meja dulu. Jangan ketukar ya, nggak boleh. Ini boleh di situ boleh. Ya, silakan makan, nikmati berkat dari Tuhan. Ini berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan nih. Ya, coba dinikmati. Wah, ternyata di sebelah kanan saya sudah mulai mencicipi. Dilanjutkan dengan sebelah kiri saya, luar biasa. Maaf, di sini bukan iklan ya, saya bukan endorse gitu ya. Tetapi ini ilustrasinya memang harus hidup gitu ya. Jadi saya mau ajarkan. Saya mau tanya sekarang. Enak gak? Enak. Sudah makan enak? Oke. Lebih manis mana ini sama Coca-Cola? Lebih manis itu. Sepakat? Sepakat ya? Benar manis. Habisin dulu. Karena manis habisin dulu. Ini memang harus ini Roh Kudus yang ngajarkan gitu. Ini kalian cari di internet, di YouTube gak ada itu. Saya benar-benar doa itu, sehari-harian doa itu Tuhan kasih lihat. Ini gini loh nak, caranya gini ya. Oke, sekarang nikmati berkat dari Tuhan. Ini cerita berkat dari Tuhan. Kalau berkat dari Tuhan jangan cepat-cepat dihabiskan ya Bapak Ibu. Dinikmati, pelan tapi pasti. Dinikmati. Sambil mengucap syukur. Tadi kan mengucap syukur senantiasa kan, setiap waktu. Dalam segala sesuatu. Jadi makan ngucap syukur, tidur ngucap syukur, bangun ngucap syukur, kerja ngucap syukur, dapat berkat juga ngucap syukur. Berkatnya ini kata mereka berdua manis, lebih manis dari Coca-Cola. Berkat yang pertama. Ini dikasih berkat yang lebih lagi ceritanya dari Tuhan. Ya, dari berkat yang manis dikasih ekstra manis, gitu ya. Oke, sudah habis, puji Tuhan habis Bapa di surga. Oke, puji Tuhan. Bilang terima kasih Tuhan Yesus. Oke, sekarang minum kembali Coca-Colanya. Habis makan harus minum, kalau enggak keselak. Benar nggak? Harus minum. Ya, minumnya juga pelan-pelan. Jangan buru-buru, nikmati berkat Tuhan. Oke, minum. Oke. Sekarang saya mau tanya, setelah makan coklat, minum Coca-Cola, rasa Coca-Colanya lebih manis dari coklat atau kurang manisnya? Kurang manis. Ya, tadi kan makan lebih manis kan? Begitu makan Coca-Cola, rasanya turun nggak? Rasanya turun, jadi manisnya kurang, karena tadi baru makan yang lebih manis. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Terkadang ketika kita menerima berkat yang lebih dari Tuhan, kita lupa mengucap syukur. Karena terlalu manis,
terlalu luar biasa sampai kita lupa rasa pertama ketika kita terima Coca-Cola pada saat kita haus. Kita bilang, wow Tuhan terima kasih. Saya diberkati. Tapi ketika kita sudah mulai merasakan coklat yang manis, kita lupa untuk mengucap syukur karena kita sudah makan yang lebih manis. Manusia suka melupakan kebaikan Tuhan. Dulu waktu mereka tidak merasakan manisnya kebaikan Tuhan, mereka minta manisnya dari Tuhan. Ketika dikasih sebuah Coca-Cola, mereka bersyukur, mereka tersungkur, mereka menangis, mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi ketika mereka mulai menerima coklat, mereka mulai lupa rasa Coca-Cola yang dulu pernah diberikan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Banyak sekali dalam kehidupan ini, kita sebagai manusia, kita melupakan Coca-Cola yang pernah Tuhan berikan pada saat kita haus. Ketika kita mulai makan coklat, kita lupa bahwa dulu kita butuh minuman itu karena kita sangat haus. Jadi ini penting sekali, makanya Tuhan mengingatkan. Tuhan sayang sama kita. Tuhan ingin ingatkan ini sama kita. Kembali kepada kasih mula-mula. Mengucap syukur dalam segala hal. Pak, seberapa pentingnya itu? Kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Seberapa pentingnya mengucap syukur? All time, all things. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 tes. Demikianlah firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Katakan, kehendak Allah. Di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini adalah kehendak Allah bagi kita untuk melakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Allah mau kita lakukan ini. Pak, apa hubungannya mengucap syukur dengan tahu jalan? Saya bukakan satu ayat pelengkap. Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28. Supaya kalian lebih jelas lagi untuk firman ini. Ibrani 12 ayat 28. IBR, Ibrani. ayat 28. Jadi kita harus tahu bahwa kita harus mengucap syukur setiap waktu untuk segala sesuatu, karena itu adalah kehendak Allah supaya kita melakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Yesus mati untuk kita. Dia di surga menyiapkan tempat buat kita. Supaya pada waktunya nanti, dia akan datang kembali menjemput kita. Sorga berbicara tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sorga berbicara tentang kerajaan yang kekal. Dia telah siapkan kita, menjemput kita sebagai mempelai, sehingga ketika mempelai pria dengan mempelai wanita bersatu, maka tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, dan kita akan menerima itu semua, kita harus tahu jalannya. Untuk tahu jalannya, makanya dikatakan karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, bahwa nanti Tuhan akan jemput kita, marilah kita mengucap syukur. Ini jalannya. Tapi penerjemahannya kurang tepat. Jadi kalau dalam bahasa aslinya, itu bukan kai, bukan dan. Di sini dikatakan, marilah kita mengucap syukur dan. Artinya ada dua kondisi. Ternyata bukan itu. Bahasa aslinya bukan itu. Dia tidak menggunakan kata penghubung kai. Kai itu artinya dan. Tapi dia menggunakan kata penghubung dihes. By which. Dihes dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Inggris by which. Jadi terjemahan yang benar kayak gini. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita akan menerima. Yang mau katakan amin. Marilah kita mengucap syukur yang mana, gitu ya, yang adalah
gitu ya. Atau dengan bahasa umum, dengan cara, jadi mengucap syukur itu ada artinya. By which, yang mana beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saya setiap mau melayani, saya tuh benar-benar persiapkan diri saya. Khususnya untuk minggu depan. Sampai hari ini saya masih puasa. Saya tidak main-main. Kalau saya melayani depan Tuhan, saya berikan yang terbaik. Saya tidak pernah berani main-main. Karena saya tahu, saya melayani raja segala raja. Persiapan saya itu benar-benar super luar biasa. Boleh tanya sama ibu? Boleh tanya sama ibu? Subuh saya bangun, saya doa, minta tolong Tuhan. Belajar Alkitab itu berkali-kali itu. Itu saya belajar Alkitab bukan 1 jam selesai, enggak. Itu berhari-hari itu saya persiapkan firman. Enggak ada tuh saya main-main. Oh gampang, besok saya sudah bisa lagu ini, saya sudah bisa melayani ini, saya bisa firman ini, saya ngerti Alkitab. Semuanya saya bisa. Gampang tuh. Enggak berani saya. Enggak berani, saya takut tuh. Saya paling takut sama Tuhan. Makanya dikatakan dengan hormat dan takut. Saya menghormati Tuhan dan saya takut akan Tuhan. Saya berusaha berikan yang terbaik. Saya berusaha pilih yang terbaik. Saya tanya Tuhan. Terkadang ketika saya mulai misalnya membaca satu Alkitab atau tiba-tiba saya lihat di TV gitu ya. Kadang-kadang saya suka nonton TV channel gitu ya. Maksudnya channel rohani, tiba-tiba ada firman yang nyangkut. Terkadang jujur nih. Saya tergoda membawakan apa yang sudah dibawakan dan itu berkesan buat saya. Tapi saya tidak bawakan itu Bapak Ibu. Saya doa sama Tuhan. Tuhan mau ngomong apa buat anak-anakmu? Saya dapat rema dari teman-teman. Kadang-kadang saya kan masuk grup PGLII, saya masuk grup Gembala. Itu kan suka kasih, tiap pagi ada siraman rohani. Memberkati saya, sangat memberkati. Berkenan, berkesan, yes. Tapi saya tidak membawakan itu, saya tidak nyontek. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan mau bawa yang mana? Semua firman yang saya sampaikan hari ini itu benar-benar dari Tuhan untuk kita. Dia tahu vitamin yang cocok buat kita. Amin. Kenapa begitu? Karena Tuhan sayang sama kita. Makanya kalau kita beribadah, kita harus dengan cara yang berkenan. Dengan rasa hormat. Dengan rasa takut. Ketika kita menghormati Tuhan, kita takut karena kemahaannya, maka percayalah, kita akan menjadi anak kesayangannya. Ini penting nih. Ini berbicara tentang ibadah nih. Ini bicara tentang ibadah. Jadi kalau mau tahu aplikasinya seperti apa, jadi kita sudah tahu ya, Tuhan Yesus mati buat kita, menyediakan tempat buat kita. Jangan sampai kematiannya sia-sia. Karena dia sudah tukar nyawa dia dengan nyawa kita. Sehingga kita punya sertifikat hak milik di sorga. Sekarang tinggal apa? Tinggal tunggu dia datang jemput kita. Tapi supaya kita bisa persiapkan diri kita untuk siap dijemput, nama kita dipanggil, harus tahu jalannya. Jalannya gimana? Tadi sudah dibilang, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Yang adalah, yang mana beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan rasa apa? Hormat dan takut. Hargai Tuhan, hormati Tuhan. Baik sebagai pelayan maupun sebagai jemaat, kita hormati Tuhan. Kita takut akan Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Itu yang terpenting. Makanya minggu lalu Tuhan tuntun dalam Roma 12 ayat 1. Ini hubungannya. Makanya saya bilang ini penyempurnaannya. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Dikatakan seperti ini. Demikianlah firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Izinkan saya sebagai Bapak rohani menasehati anak-anak saya. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, ya, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ucapan syukur adalah persembahan, sebuah persembahan. Persembahan itu beda dengan sumbangan, Bapak Ibu. Kalau sumbangan itu karena kasihan. Benar ya? Bang deh kasihan tuh. Tuhan tidak perlu dikasihani Bapak Ibu. Kita yang perlu dikasihani.
Ya, kita ini orang berdosa, upah dosa adalah maut. Jadi sumbangan itu berdasarkan belas kasihan. Tapi kalau persembahan itu berdasarkan kasih. Ketika kita mempersembahkan tubuh kita, berikan yang terbaik. Mengasihi Tuhan. Bukan asal-asalan, bukan ngegampangin. Gak boleh begitu. Dengan hormat dan takut. Berikan yang terbaik, tanya Tuhan. Saya pernah dalam kondisi-kondisi yang kurang pas dalam membawakan firman. Terkadang saya juga punya masalah hidup. Tapi ketika saya mau melayani Tuhan, karena keterbatasan saya bilang, Tuhan jangan berikan saya yang susah-susah ya. Tolong berikan saya sesuatu yang dengan kondisi sekarang saya ini saya bisa ringan membawakannya. Apa yang terjadi? Tuhan pulihkan saya. Tuhan berikan firman yang benar-benar ringan. Tapi tetap berkuasa, karena firman Tuhan berkuasa. Minta sama Tuhan. Karena yang terpenting adalah ucapan syukur itu adalah ibadah yang merupakan persembahan. Persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan. Ingat, Tuhan Yesus akan datang kembali dan menjemput kita. Karena itu, kita harus tahu jalannya. Pemusik, saya undang untuk maju ke depan. Hari ini, kita belajar sesuatu yang mungkin kedengarannya umum, tapi sebenarnya spesial. Karena kita semua adalah spesial di mata Tuhan. Tuhan mau kita belajar yang spesial. Mengucap syukur bukan hanya dengan perkataan, Tuhan terima kasih. Bukan hanya dengan perkataan saja. Bukan hanya dengan menyembah saja. Tetapi juga melayani. Tuhan pelihara kita, Tuhan selamatkan kita, Tuhan berkati kita. Ketika kita sakit, Tuhan sembuhkan kita dari luka hati kita. Saya ini anak yang terbuang. Saya punya luka di hati saya dengan orang tua saya. Tapi Tuhan pulihkan loh. Saya ini orang gak benar loh. Kalau boleh dibilang dalam bahasa pergaulannya, saya ini bajingan loh. Tapi Tuhan ubahkan loh. Bahkan Tuhan sekarang siapin tempat rumah di sorga buat saya loh. Jadi karena kita semua, saya dan kalian, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, akan menerima tempat di sorga, adalah layak kita mengucap syukur kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Yaitu memberikan persembahan tubuh yang hidup, yang kudus, dan berkenan. Amin. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. ku Sembah Yesus seumur hidupku. Kita nyanyikan dari awal lebih sungguh-sungguh lagi.
Terima kasih, Terima kasih Yesus. Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Pagi menjelang siang ini, Tuhan mengingatkan kepada kita semua sebagai anak-anak yang terkasih dan terpilih untuk tidak lupa, tidak meninggalkan ucapan syukur. Ucapan syukur setiap waktu dan segala sesuatu, yang mana adalah ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan dengan hormat dan takut akan Allah, yaitu mempersembahkan tubuh yang hidup, kudus dan berkenan. Tuhan mau ingatkan kita tentang itu, karena sudah semakin dekat waktunya. Tuhan akan datang kembali menjemput kita, dan kita harus tahu jalannya, kita harus tahu caranya, kita harus mengerti kehendak Allah, yaitu mengucap syukur. Oleh sebab itu, masing-masing merenungkan kebaikan Tuhan, bahwa Dia telah selamatkan kita, Dia telah pulihkan kita, Dia telah sembuhkan kita, bahkan Dia telah berkati kita berlimpah-limpah. Apakah kita selalu mengucap syukur senantiasa? Apakah kita selalu mengucap syukur dalam segala sesuatu? Itu yang harus kita renungkan. Kita renungkan. Katakan sama-sama, segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat
sembah Yesus seumur hidupku. Kami mau sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami mau sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidup. Beri kemuliaan buat Tuhan. Hiratakaradabasyakaradabasya. Terima kasih Bapak buat firman. Mungkin kedengarannya umum, tapi spesial untuk kami. Karena kami spesial di matamu. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat firman yang spesial pada hari ini. Kami percaya firman ini akan memperbaharui setiap dari kami. Untuk lebih lagi beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan. Dengan hormat dan takut. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyediakan tempat bagi kami, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh sebab itu Aba Bapa, ajarkan kami, Roh Kudus, mampukan kami untuk tetap bersyukur, untuk tetap bersyukur dalam setiap waktu dan segala sesuatu. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Materaikan firman ini agar menjadi benih yang subur di ruang tanah hati anak-anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan bawalah berkat kekudusan, berkat kelepasan, berkat kesembuhan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, dan shalom dari Allah Bapa kita di surga, melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali dan menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita setiap percaya, orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.